kenapa kita wajib baca doa sebelum belajar? Siapa yang tahu? Supaya apa yang kita pelajari hari ini semuanya masuk di dalam hati dan pikiran kita. Tidak diganggu oleh siapa? Setan. Biar lari dia ke sana, ya. Oke, siap belajar? Siap. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ajril. Siapa lagi? Cuma satu aja. Ya, kenapa ya Ajril tidak datang? Tadi udah diberi kabar sama ibu. Ya, katanya Ajril lagi sakit. Nah, kalau kawan sakit bagaimana? Didoakan enggak? Didoakan supaya kawan kita sehat kembali dan bisa kembali lagi ke sekolah. Oke? Nah, makanya kalian semua harus menjaga kesehatan. Ya, apalagi lagi musim hujan. Tidak boleh naik hujan. Ada sarapan tadi pagi? Ada minum tadi pagi? Ya, harus ya sebelum berangkat sekolah harus makan terlebih dahulu supaya badan kita kuat. Ya enggak? Ya enggak? Iya. Oke, bagaimana hari ini? Hari apa hari ini? Hari Kamis. Tahu nggak kita belajar apa hari ini? Ada lihat roster? Ya, belajar apa kita hari ini? Pendidikan Pancasila. Itu dia. Tanggal hari ini tanggal berapa? Tanggal 19 bulan 9 tahun 2024. Nah, hari ini kita belajar, ya. Oke, sebelum kita belajar, ingat nggak masih yang Ibu ajarin kemarin tepuk simbol Pancasila? Masih ingat nggak? Berdiri dulu, berdiri. Ayo berdiri. Ayo berdiri semuanya. Ayo, tepuk simbol Pancasila. 1. Bintang emas. 2. Tali rantai. 3. Tower ini. 4. Kira-kira kita hari ini belajar tentang apa ya? Ayo, siapa bisa? Tentang apa ya? Simbol Pancasila. Pinter, Rania. Simbol Pancasila. Nah, hari ini ya tujuan kita belajar hari ini adalah mengenal simbol Pancasila beserta warna simbol Pancasila. Terus anak-anak itu hari ini juga tujuannya setelah mengenal lambang dan warnanya juga bisa menerapkan apa tujuan daripada bunyi sila tersebut. Siap? Siap belajar? Oke, kalau siap belajar, ayo terlebih dahulu kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan kita. Tahu nggak lagu kebangsaan kita apa? Iya, pinter. Ayo Pak, kita putar. Ayo berdiri semuanya. Berdiri untuk menghargai jasa pahlawan kita. Kita nyanyikan lagu ini dengan berdiri. Berdiri sayang. Dan jangan duduk terus, kita berdiri biar badannya bergerak, ya. Oke, ayo Pak, kita putar. Jadi kita nyanyikan ya. Ikut ya. Ikut. Indonesia Tanah airku, padaku. di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan Hidup
setelah naik kelas 2 udah bisa hafal, sudah bisa berdiri di lapangan saat upacara. Oke, kita lanjut hari ini menyampaikan materinya. Nah, sekarang Bapak yang akan menyampaikan materinya. Kalau Ibu Novi tadi sudah membuka pembelajaran, jadi Bapak yang akan menjelaskan tentang materi. Sekarang Perhatikan. kita belajar tentang simbol Pancasila. Nah, siapa yang tahu simbol Pancasila? Ada berapa? Ada 5, bagus. Yang pertama ada? Satu ada Bintang. Ada gambar bintang. Yang pertama ada gambar bintang. Nah, di pertama ini silanya itu ialah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau ketuhanan yang Maha Esa itu ialah Tuhan kita dan kita bisa beribadah kepada Tuhan kita. Nah, contohnya nih, setiap agama memiliki Tuhan masing-masing. Kalau agama kita memiliki Tuhan kita itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sila ini bisa kita terapkan dengan rajin sholat. Nah, siapa yang tadi pagi sholat subuh? Tunjuk tangan. Ayo. Ada masalah subuh, Lutfi? Lutfi, kenapa tidak sholat subuh? Sejak tadi tidurnya kena kecampang. Mainnya dia. Besok-besok kalau paginya tuh siap mandi, sholat subuh dulu. Nah, sholat subuh baru bersiap-siap untuk pakaian, makan, sarapan, minum. Gak boleh ditinggalkan dari sila ke satu ini. Di sini dibilang kita beribadah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu di sila yang pertama. Contoh yang keduanya, nah, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang sudah bersyukur hari ini? Dan namanya syukur di sini. Itu ada juga nama. Ya, syukur ya. Bersyukur. Tahu bersyukur Tahu saya? bersyukur? Nah, bersyukur itu ialah kita selalu bersyukur. Karena ada juga orang sebagian tidak makan di Makanya luar kita harus sana. bersyukur. Ada bisa makan nasi. Ya enggak? Kayak Palestina contohnya ya, Iya, Pak. di Palestina. Nah, kita juga bersyukur karena kita sudah bersekolah. Ada juga anak-anak yang tidak bersekolah. Jangan sering-sering libur. Tidak boleh. Tidak boleh sih. Siapa yang sering libur di kelas ini? Ayo. Ada Pak, kami semua hadir Pak, ya kan? bagus. Pintar kami. Anak-anak kita itu dia rajin ke sekolah, tidak sering libur. Nah, yang kedua ada simbol. Ayo, apa itu? Ayo. Apa itu? Iya. Ya, pintar. Rantai. Sila rantai ada yang kedua ialah kemanusiaan adil dan beradab. Nah, ayo. Siapa yang tahu kayak mana adil beradab itu? Kayak Ayo. apa ya? Ayo. Nah, di sini dibilang sikap adil dan beradab itu ialah bersikap sopan kepada orang tua. Nah, itu juga adil. Muridnya bersikap sopan kepada guru. Nah, siapa gurunya? Ibu Novi. Nah, Yang ada semua di depan. Yang itu ada di adalah depan. guru seperti Kalau Bapak, yang lain, ya. kalau yang lain tidak sopan kepada guru itu tidak adil. Karena sopan itu ialah wajib kepada guru kita, kepada orang tua kita juga. Ada juga contoh yang lain itu adil. Adil ini tidak membeda-bedakan. Syukur berteman sama Lutfi, tapi tidak mau berteman sama sahabat itu tidak Boleh boleh. enggak seperti itu? Nah, Boleh enggak Boleh. seperti itu? Tidak mau kawan dengan kawan yang lain? Tidak. Tidak Boleh. boleh. Harus berkawan semuanya. Mau dia hitam, mau dia warna kulitnya putih, mau dia rambutnya keriting, mau dia beringus, ya enggak? Harus berkawan. Itu disebut adil. Nah, Kalau yang beradab itu tadi ialah kesopanan tadi, kesopanan kepada orang tua. Nah, di contoh kedua ada saling apa? Coba lihat itu Ayo. gambarnya. Ayo coba lihat gambarnya. Ada apa ya gambar itu? Ya.
Kesatuan Indonesia. Indonesia. Nah, di sini ada contoh bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, kita harus bangga menjadi warga Indonesia. Siapa yang nggak bangga jadi warga Indonesia? Tidak ada. Semuanya bangga. Ya. Contohnya nih kayak kemarin ada acara 17 Agustus. Itu kita bangga tidak? Melaksanakannya bangga, iya harus bangga ya kan, melaksanakan perlombaan ya kan. Nah terus Selanjutnya ada cinta tanah air dan bangsa. Nah, kita sebagai orang Indonesia harus cinta dengan tanah air kita. Contohnya kita sukai produk kita, jualan khas Indonesia, makanan khas Indonesia yang berbau dengan kebangsaan Pak, kita. ayo Pak, nih misalnya tasnya, tas ini ya contohnya ya, tas ini misalnya orang Indonesia sendiri yang buat, ya. Jadi kita harus beli tasnya. Ya kenapa? Itu barang negeri kita sendiri. Jangan kamu capek-capek pergi ke Paris, Ya. pergi ke Amerika, beli tas satu ini. Padahal kita sendiri sudah membuatnya. Nah, itulah contohnya bukti kita cinta kepada tanah air. Ya, apa saja barang yang ada di Indonesia itu kita harus bangga, harus membelinya. Tidak harus pergi ke Thailand. Tahu Thailand? Tahu nggak? Nah, tidak harus kita jauh-jauh pergi. Di dalam negeri kita juga sendiri ada barang-barang yang harus kita hargai. Ya, kan ya? Oke. Selanjutnya ada, ini simbol, ayo simbol Apa apa? itu? Gambar apa itu? Syakban. Syakban. Gambar apa itu Syakban? Gambar apa itu nak? Ayo. Kepala lembu ya? Kepala lembu ya? Bukan. Apa nak? Ya, kenapa ya Pak bisa ada kepala banteng di situ? Mau ditanduk? Yang baju merah ditanduk? Siapa yang pakai baju merah? Mau ditanduk nggak? Enggak. Kenapa kepala banteng dibuat di sini? Itu untuk melambangkan sebagai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, contohnya ialah lihat gambar ini. Ayo Kira-kira gambarnya, apa ini? perhatikan gambarnya. Hmm. Kira-kira itu gambarnya di mana ya? Ayo, mana? Di sekolah. Itu ngapain mereka Ngapain, itu? ayo? Belajar, boleh. Lagi ngapain lagi saya? Tulis. Ya, Ada yang boleh. tulis di papan, ada yang duduk di meja. Iya. Nah, apa itu Pak? Itu lagi? Lagi bermusyawarah. Nah, tahu musyawarah? Tahu musyawarah? Tahu apa nak? Ayo. Nah, ayo jelaskan Pak. Bermusyawarah ialah berdiskusi atau saling menerima pendapat orang lain. Nah, misalnya kita kan mau pilih ketua Ya. kelas, kan? Nah, Ya. ketua kelas kita itu apa kali main tunjuk-tunjuk sendiri atau kesepakatan bersama? Ayo. Iya, bersama-sama. Nah, Oke. jadi dilakukannya musyawarah itu ialah untuk mengambil keputusan bersama dalam pemilihan ketua kelas. Nah, kemarin siapa yang jadi ketua kelas dipilih? Ayo, siapa yang jadi ketua kelas? Syukur. Itu hasil musyawarah semua kan? Iya. Nah, selanjutnya contoh yang kedua ada mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Nah, contohnya lagi, kayak Ibu Novi bilang tadi, pemilihan ketua kelas itu hasil keputusannya keputusan bersama. Diterima atau tidak? Ya, harus diterima karena untuk kepentingan kita semua. Contoh nih, nggak ada ketua kelas, siapa yang nyiapin? Siapa yang memimpin membaca doa? Siapa yang Tidak siapin? ada untuk kan? doa? Tidak ada kan? Nah, makanya harus ditunjuk satu ketua kelas. Itulah tujuannya, ya. Selanjutnya Ayo. ini, ayo. Iya, Tadi Pak yang yang berapa? berapa? Simbol yang keberapa? Simbol yang keberapa? Kelima. Yang kelima. Kelima. Oke, perhatikan sayang. Di
sila kelima itu dikatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contohnya ialah berbuat baik dan saling membantu serta gotong royong bersama. Nah, jadi di keadilan ini juga sosial kita, sosial. Saling membantu itu ialah sosial juga. Kayak Maria membantu Lutfi itu namanya saling bersosialisasi. Dan juga bergotong royong. Ada nggak kemarin kita gotong royong? Ada. Hari apa? Hari Sabtu. Ya, Bu, nggak apa. Bersih kan, bersih di luar sekolah kita, menanam bunga bersama-sama. Itu ialah contoh salah satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang terakhir contohnya itu ialah tidak berbuat curang kepada teman. Ini dimaksud ialah kayak seperti Maria dan Rani mengerjakan tugas, tapi Maria malah mencontek dari temannya. Itu curang. Harus dengan hasil belajar kita sendiri, tidak boleh dari orang lain. Curang ini juga bisa dibilang kayak menyakiti temannya. Nah, kayak Rania dan Lutfi. Lalu datang Maria, ajak temannya untuk sakiti Lutfi. Itu tidak boleh, itu juga tidak boleh mencurangi orang dan tidak ada keadilan bagi dia. Sudah mengerti? Coba kita berdiri dulu, tepuk simbol Pancasila. Ayo, berdiri semuanya. 1, 2, 3. Tepuk simbol Pancasila. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah mengerti semua? Nah, sekarang Bapak akan kasih tugas. Di sini Bapak ada gambar simbol dan warna. Jadi Bapak harap kalian tuh bisa mensesuaikan warna simbolnya itu dengan warna-warna yang ada di sini. Sesuaikan saya. Sesuai dengan warnanya. Warnanya misalnya ya, bintang warna apa sayang? Kuning. Berarti tali garis ke bola warna kuning. Terus di belakang bintang ada warna apa? Hitam. Nanti warna hitam ditarik ke gambar bola warna hitam. Bisa? Bisa. Oke, sekarang keluarkan pensil dan pensil warnanya sayang. Ayo Bapak bagikan sebelah ini. Ya. Buat nama ya sayang. Jangan lupa buat nama. Sebelum kita di garis, buatkan namanya dulu. Oke. Ya. Namanya di atas ini. Di atas ini boleh. Di atas ini atau di sini. Buat juga nama boleh. yang di sini. Di Buat bawah. nama yang di sini. Buat nama sayang di Buat sini. nama, buat nama. Di sini dulu. Buat di sini namanya. Boleh juga. Lihat warnanya ya, bisa Tulis namanya, tulis namanya, tulis nama. Boleh tulis di sini. Ini bintangnya warna apa nih? Kuning kan? Tarik sayang, warna kuning mana? Tarik. Oke, tarik terus, tarik warna kuningnya bawa. Oke, ini warna apa sayang? Hitam. Nah, tarik nak warna hitam, mana bolanya? Iya, pintar. bagus. Nah, yang selanjutnya ada warna merah. Warna merah yang mana? Ayo tarik warna merah ke mana? Nah, yang di tengahnya ada warna kuning. Ayo tarik. Yang mana warna kuning? Ayo. Udah Iya. siap? Satu lagi. Nah, ada kapas warna putih. Ayo, mana warna putih? Udah siap nak? Ya. Udah. Yuk. Udah. Nah. Boleh dikumpulkan. Yuk ke depan. Ayo kumpulkan ke depan. Mana yang udah siap sayang? Boleh.
Bapak ambil ya. Ya, diambil aja ya. Oke, udah siap. Udah siap ya? Udah, yuk. Oke, ini pintar-pintar semua. Iya, bagus nih. Ini pintar-pintar semua ini. Nah, inilah hasil dari kawannya. Lihat, bagus nggak? Bagus nggak? Bagus. Kira-kira tarikan garisnya sesuai nggak? Sesuai ya, tepuk tangannya. Nanti kertasnya dibawa pulang ke rumah, kasih nampak sama mama atau ayah. Ya sayang ya. Halo. Halo. Hai. Hai. Halo. Oke, masukkan ke dalam tas. Masukkan ke dalam tas. Anak. Udah nulis ya kan, udah mengenal simbol ya kan. Nah, kira-kira ya apa yang kita pelajari dari tadi pagi sayang? Pelajaran ini apa yang kamu ketahui? Nah, pelajaran apa tadi? Simbol. Simbol Pancasila. Ada berapa simbolnya? 5. Dan bunyinya juga udah kita tahu, maknanya juga udah kita tahu. Jadi harapkan ya setelah belajar ini kamu bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari seperti sholat, ya, sholat maghrib, isya, subuh, zuhur dan asar, sedekah, ya enggak? Terus apa lagi? Saling tolong. Nanti kalau seandainya mau pergi kemana-mana, musyawarah dulu dengan keluarganya, ya enggak? Jangan nanti adik minta ke taman, kamu minta ke luar kota, akhirnya pening kepala mama, ya enggak? Harus bermusyawarah dulu dalam keluarga. Kira-kira kita mau libur kemana ya? Nah, kira-kira belajarnya senang tidak? Senang. Gimana senangnya? Teriak kalau kesuka hati tepuk tangan, kalau kesuka hati petik, kalau kesuka hati mari kita lakukan, kalau kesenang hati teriak hore. Oke, mau pulang? Mau, karena kita sudah selesai belajarnya kita hari ini, ya enggak? Ya enggak? Sebelum pulang ngapain lagi? Baca. Ayo kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabri walhamdulillahi rabbil alamin. Ingat ya, kalau pulang ya yang dijemput tunggu di mana sayang? Di dalam perkarangan sekolah. Tidak boleh keluar kakak. Yang dijemput orang tuanya, yang tidak dijemput misalnya mau pulang jalan kaki, jalan naik sepeda, itu harus hati-hati. Tidak boleh sembarangan jalan di tengah jalan, jalannya di pinggir ya sahabat ya. Ya, mau nyebrang juga lihat kiri kan. Nah, sampai rumah ngapain? Kalau ada orang tua, diapain diri? Salam orang tuanya. Ya, jangan pulang ke rumah lempar sepatu, udah nggak ada sopannya. Ya, tadi kita udah belajar harus sopan. Tutup pintu, assalamualaikum, salam orang tua, buka baju, sangkut bajunya, sepatunya di tempatkan pada tempatnya. Paham? Oke, yuk sebelah sana boleh pulang. Boleh pulang saya. Ambil tasnya. Salam saya. Salam ya. Oke, hati-hati ya. Hati-hati ya.